Konflik Israel-Palestina adalah isu rumit dan berakar panjang, yang sejarahnya kembali ke zaman kuno. Wilayahnya mencakup Israel saat ini tepi barat dan Gaza, memiliki makna sejarah, agama, dan budaya yang mendalam bagi orang Yahudi dan Palestina. Bagi orang Yahudi, ini adalah tanah Israel yang Alkitabiah, lokasi kerajaan kuno mereka dan kota suci Yerusalem. Bagi orang Palestina, ini adalah tanah yang mereka sebut rumah selama beberapa generasi, dengan sejarah, budaya, dan hubungan mereka sendiri yang mengakar kuat dengan tanah tersebut. Jalinan narasi-narasi ini membentuk dasar dari konflik yang berkepanjangan ini. Lokasi strategis kawasan ini di persimpangan Asia, Afrika, dan Eropa telah menjadikannya rebutan sepanjang sejarah. Wilayah ini telah diperintah oleh kerajaan-kerajaan seperti Romawi, Ottoman, dan Inggris, masing-masing meninggalkan jejak mereka di tanah dan rakyatnya. Sejarah penaklukan dan kendali ini telah membentuk demografi dan lanskap politik kawasan ini, menambah lapisan kerumitan pada situasi yang sudah rumit. Terlepas dari sejarah yang bergejolak, keberadaan bersama tetap bertahan selama berabad-abad. Orang Yahudi dan Arab hidup berdampingan, meskipun dengan periode ketegangan dan konflik. Namun, akhir abad ke-19 menyaksikan titik balik dengan munculnya nasionalisme, baik di kalangan penduduk Yahudi maupun penduduk Arab di wilayah tersebut. Kebangkitan kesadaran nasional ini, ditambah dengan meningkatnya migrasi Yahudi ke Palestina, memicu ketegangan dan mengatur panggung untuk babak berikutnya dari konflik tersebut. Perebutan tanah, identitas, dan penentuan nasib sendiri semakin intensif, mengubah gesekan yang telah lama terjadi menjadi konflik besar yang terus membentuk kehidupan jutaan orang. Memahami konteks historisnya sangat penting untuk memahami kompleksitas konflik Israel-Palestina dan menavigasi jalan menuju perdamaian yang adil dan abadi. Akhir abad ke-19 menyaksikan lahirnya Zionisme, sebuah gerakan politik yang mengadvokasi pembentukan negara Yahudi di Palestina. Gerakan ini lahir dari berabad-abad antisemitisme dan penganiayaan yang dihadapi oleh orang Yahudi di seluruh Eropa. Mencari perlindungan dan kembali ke tanah air leluhur mereka, para pemimpin Zionis melihat Palestina sebagai jawabannya. Ini menandai momen penting yang secara fundamental mengubah dinamika di kawasan ini. Theodor Herzl, seorang jurnalis Yahudi dari Austria, dianggap sebagai bapak Zionisme modern. Bukunya, The Jewish State, berpendapat bahwa pembentukan negara Yahudi adalah satu-satunya solusi untuk masalah Yahudi. Visi Herzl beresonansi dengan banyak orang Yahudi yang menghadapi meningkatnya diskriminasi dan kekerasan. Hal ini menyebabkan Kongres Zionis pertama pada tahun 1977 yang secara resmi membentuk organisasi Zionis dan menyatakan tujuannya untuk menciptakan tanah air Yahudi di Palestina. Gerakan Zionis mendapatkan momentum yang menyebabkan gelombang imigrasi Yahudi ke Palestina, yang dikenal sebagai Aliyah. Para imigran ini didorong oleh kombinasi ideologi dan keputusasaan tiba di tanah yang sudah dihuni oleh orang Arab, terutama Muslim dan Kristen. Masuknya imigran Yahudi ditambah dengan pembelian tanah yang difasilitasi oleh organisasi Zionis, menyebabkan kecemasan yang semakin besar di kalangan penduduk Arab. Orang-orang Arab Palestina melihat gelombang masuk ini sebagai ancaman bagi tanah air dan cara hidup mereka. Mereka memandang gerakan Zionis sebagai usaha kolonial yang didukung oleh kekuatan Eropa, yang bertujuan untuk menggusur mereka dari tanah leluhur mereka. Benturan aspirasi ini, dengan kedua komunitas mengklaim tanah yang sama sebagai milik mereka, membentuk inti dari konflik yang meningkat. Kebangkitan Zionisme sementara menawarkan solusi bagi orang Yahudi yang teraniaya, secara tidak sengaja menabur benih konflik baru. Panggung telah diatur untuk benturan nasionalisme, dengan kedua belah pihak berlomba-lomba untuk menguasai tanah yang sama, masing-masing dengan narasi sejarah, kepemilikan, dan keadilan mereka sendiri. Setelah Perang Dunia Tet, Kekaisaran Ottoman yang telah memerintah Palestina selama berabad-abad, runtuh. Liga Bangsa-Bangsa, pendahulu Perserikatan Bangsa-Bangsa, memberikan mandat kepada Inggris Raya atas Palestina pada tahun 1922. Mandat ini, yang dikenal sebagai Mandat Britania untuk Palestina, menugaskan Britania untuk mengelola wilayah tersebut dan mempersiapkannya untuk kemerdekaan. Inggris menghadapi tugas berat untuk menyeimbangkan aspirasi penduduk Yahudi dan Arab. Namun, kebijakan mereka seringkali memperburuk ketegangan daripada meredakannya.
Deklarasi Balfour, sebuah surat tahun 1912 dari Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour kepada Lord Rothschild, seorang pemimpin Zionis terkemuka, semakin memperumit situasi. Deklarasi tersebut menyatakan dukungan pemerintah Inggris untuk pembentukan rumah nasional bagi orang Yahudi di Palestina. Deklarasi ini, meskipun dirumuskan secara samar, ditafsirkan oleh Zionis sebagai janji untuk negara Yahudi di Palestina. Sebaliknya, penduduk Arab melihatnya sebagai pengkhianatan, karena mereka telah dijanjikan kemerdekaan sebagai imbalan atas dukungan mereka selama Perang Dunia Pala. Inggris berusaha untuk mengelola situasi melalui berbagai tindakan, termasuk membatasi imigrasi dan pembelian tanah Yahudi. Namun, upaya ini terbukti tidak cukup dalam memadamkan gelombang kekerasan dan kerusuhan yang meningkat. Baik komunitas Yahudi maupun Arab menggunakan perjuangan bersenjata, saling menargetkan dan otoritas Inggris. Pemberontakan Arab 1935, sebuah pemberontakan besar melawan pemerintahan Inggris dan imigrasi Zionis, menyebabkan polarisasi dan pertumpahan darah lebih lanjut. Inggris menanggapi dengan kekerasan, semakin mengasingkan penduduk Arab. Pada akhir Perang Dunia II, situasi di Palestina telah mencapai titik didih. Inggris, kelelahan dan tidak dapat menemukan solusi yang tepat, memutuskan untuk melepaskan mandat mereka, meninggalkan nasib Palestina di tangan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang baru dibentuk. Periode mandat Britania, alih-alih membuka jalan bagi resolusi damai, semakin memperdalam perpecahan antara Yahudi dan Arab. Kebijakan mereka, yang sering gak bias terhadap satu pihak atau pihak lainnya, memicu kebencian dan ketidakpercayaan, menyiapkan panggung untuk peristiwa penuh gejolak yang akan menyusul.